Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Aulia Dewi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan dalam matematika ekonomi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian himpunan. Himpunan sendiri adalah konsep dasar dalam matematika yang merujuk pada kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas dan memiliki sifat tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dan himpunan dalam matematika ekonomi adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki kesamaan atau relevasi tersebut dalam konteks ekonomi. Dan setiap objek dalam himpunan biasanya disebut elemen, anggota, ataupun unsur. Dan objek dalam himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, ataupun D kecil, seperti yang sudah saya tuliskan di atas ya teman-teman. Yang pertama ada notasi himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan kurung kurawal atau seperti yang sudah saya tuliskan di atas, dan elemen-elemen di dalamnya dipisahkan dengan koma. Contohnya, pada himpunan A dimulai dengan kurung kurawal, kemudian beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian ditutup dengan kurung kurawal, dan di setiap anggotanya dipisahkan oleh koma. Dan sama pula pada himpunan B yang dimulai pada kurung kurawal, kemudian beranggotakan angka 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, kemudian ditutup dengan kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma pada setiap anggotanya, yang berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B beranggotakan bilangan-bilangan prima positif yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Yang kedua ada jenis-jenis himpunan. Di sini saya akan menjelaskan ketiga jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan universal, ialah himpunan yang memuat semua elemen yang dibahas atau relevan dalam suatu konteks tertentu. Dan himpunan universal biasanya dilambangkan dengan huruf U besar atau seperti yang di atas ya teman-teman. Yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan tanpa elemen atau yang tidak mempunyai satu anggota, dan biasanya dilambangkan dengan kurung kurawal atau seperti yang di atas itu ya teman-teman. Dan yang ketiga ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan di mana semua elemen dari himpunan tersebut juga terdapat di himpunan yang lain yang merupakan himpunan yang lebih besar, dan biasanya dilambangkan dengan seperti yang saya tuliskan di atas. Dan yang ketiga ada operasi himpunan. Di sini ada 4 operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan atau union, yang kedua ada irisan atau intersection, dan yang ketiga ada selisih atau difference, dan yang terakhir ada pelengkap atau komplement. Yang pertama gabungan atau union, yang merupakan semua elemen dari dua himpunan dan dilambangkan dengan notasi A irisan B. Contohnya pada himpunan A beranggotakan 1 dan 2, dan himpunan B beranggotakan 2 dan 3. Maka A irisan B sama dengan 1, 2, dan 3. Dan itu dapat dilambangkan seperti yang sudah saya terterakan di atas. Yang kedua ada irisan atau intersection, yang merupakan elemen yang terdapat di kedua himpunan dan dilambangkan dengan notasi A irisan B. Contohnya pada himpunan A terdapat angka 1 dan 2, dan pada himpunan B terdapat angka 2 dan 3 yang mereka merupakan anggotanya. Maka
A irisan B sama dengan 2, dan dapat digambarkan himpunan irisan atau intersection seperti yang sudah saya terterakan di atas. Yang ketiga ada selisih atau difference yang merupakan elemen di himpunan A tetapi tidak di himpunan B dan dilambangkan dengan notasi A min B. Contohnya pada himpunan A terdapat angka 1 dan 2 dan pada himpunan B terdapat angka 2 dan 3. Maka A min B sama dengan 1 dan dapat digambarkan seperti yang di atas. Yang keempat ada pelengkap atau komplement yang merupakan semua elemen dalam himpunan semesta tetapi tidak dalam himpunan tertentu dan dapat digambarkan seperti yang di atas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek, serta himpunan dalam ekonomi dapat membantu menyusun dan menganalisis berbagai elemen ekonomi seperti pilihan konsumsi, kombinasi produk, strategi perusahaan, ataupun kendala anggaran. Serta dengan himpunan, model ekonomi dapat dirumuskan secara lebih sistematis, memudahkan dalam melihat keterkaitan antara variabel dan dapat membuat keputusan berdasarkan pilihan yang tersedia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.